Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Tiarasani, NIM 190810317, mahasiswi kelas Praktikum Perkembangan Diri dan Karir 13F5. Di sini saya akan menampilkan hasil dari wawancara saya yang telah saya lakukan dengan kerabat dan keluarga saya. Langsung saja hasil dari wawancaranya sebagai berikut. Baik, selamat pagi Bu. Pagi. Di sini saya akan wawancara singkat dengan Ibu, boleh ya? Ya, Oke, jadi langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Oke. Definisi bahagia menurut Ibu tuh seperti apa sih Bu? Bahagia itu menurut pribadi saya itu segala sesuatu itu yang kita bisa lancar menjalankannya, menerimanya dengan ikhlas, segala sesuatunya, terus kedepannya akan selalu jadi baik-baik saja. Itu menurut saya bahagia sudah seperti itu. Berarti kuncinya ikhlas ya Bu? Ikhlas, Kalau kita ikhlas, menjalani semua hidup. itu pasti nyaman. Iya, insya Allah kan depannya baik-baik aja. Dan melakukan hal yang positif itu Iya, pasti otomatis. Baik, selanjutnya bagaimana sih Bu cara Ibu membangun perasaan bahagia Ibu tersebut? Karena kita dari individu dulu ya, kalau kita bahagia, kita itu mood yang bagus. Ya. Misalnya istirahat yang cukup, menghindari hal-hal yang berbau-bau, maksudnya kalau misalnya kita di situ tidak nyaman, kita tinggalin. Iya. Nah, jadi kita nyamankan dulu di tempat kita, posisi kita. Kalau kita nyaman, otomatis kebahagiaan itu akan terbentuk sendiri. Terus pribadi kita juga akan terasa terpancar segala sesuatunya. Berarti segala sesuatu yang Ibu buat nyaman itu pasti. Iya, itu yang peran utama kayaknya ya, yang penting. Baik, selanjutnya ceritakan bagaimana pengalaman tersulit dalam kehidupan Ibu dan Ibu menghadapinya itu dengan perasaan bahagia itu gimana Bu? Namanya kita manusia itu tersulit itu sih ujian ya, ujian dari Allah itu yang utama itu. Itu pasti namanya kita dapat ujian itu kan nggak pernah yang namanya Tuhan ngasih, kamu saya kasih ujian nggak? Pasti datangnya dadakan, namanya ujian. Nah, itu yang tersulit itu ujian misalnya anak sakit atau ujian-ujian banyak lah ya yang nggak bisa diingat. Nah, caranya ini balik lagi ke kunci poin yang pertama, ikhlas. Iya, kalau kita ikhlas menjalani ujian terberat pun pasti akan terasa lebih ringan. Kita akan merasa lebih bersyukur, bahagia dengan ujian itu. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, pekerjaan apa yang membuat diri Ibu tuh merasa bahagia dan apa Bu alasannya? Yang merasa bahagia itu pekerjaan yang kita lakukan dengan ikhlas, nggak terpaksa. Terus apa yang kita kerjakan dihargai orang lain, itu kayaknya itu yang lebih bahagia. Kita menjalannya santai tapi dapat bermanfaat bagi orang lain dan lebih dihargai orang lain, itu luar biasa. Apalagi dapat apresiasi sekalian, misalnya dapat rewardnya, misalnya kita dapat upahnya gitu. Itu dari ibaratnya itu udah plus ya. Reward tuh plus. Iya. Oke, baik. Terima kasih ya Bu untuk jawabannya hari ini. Iya. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Di sini saya akan wawancara singkat dengan Bapak, boleh ya Pak? Boleh. Oke, baik, langsung saja di pertanyaan yang pertama. Definisi bahagia menurut Bapak itu apa sih Pak? Definisi bahagia itu ketika kita menghadapi sesuatu atau ujian atau kehidupan diiringi dengan keikhlasan, ya pasti ya. Terus tanpa ada paksaan dari siapapun, menjalaninya ya no problem dengan semuanya. Yang penting kita nggak mengganggu orang, kita saling menghargai orang, kita juga dihargai gitu. Jadi ikhlas dengan tanpa terpaksa ya Pak. Iya, Jadi dari pasti itu. individualis. Oke, terima kasih. Selanjutnya, bagaimana cara Bapak membangun perasaan bahagia tersebut Pak? Membangun bahagia, perasaan bahagia itu ketika kita menjalaninya ya itu yang di poin pertama tadi itu, ketika kita membangun dengan dengan keimanan kita ya, semakin tingginya dengan iman berarti kita semakin tinggi juga untuk menghargai orang. Jadi Ketika kita menghargai orang pasti orang akan menghargai. Yang paling pertama itu pasti iman, kita harus kuat dulu ya Pak untuk bahagia. Oke, selanjutnya ceritakan pengalaman tersulit dalam kehidupan Bapak dan Bapak menghadapinya dengan perasaan bahagia itu gimana Pak? Pada dari ini sulit ya. Iya. Ketika kita menghadapi ujian,
kita harus membangun dengan perasaan baru itu memang sulit, tetapi ya kembali lagi bangun perasaan itu, rasa ikhlasnya sudah kembali pastinya ya. Segala sesuatu ini memang harus dengan iman itu, dengan nilai takwa kita, semakin kita kuat dengan ibadah kita, semakin kita merasa tidak berarti kehidupan kita, tapi segala sesuatunya dengan jalan dengan ikhlas kita menghadapi segala sesuatunya. Punya hal yang positif gitu ya Pak. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apa pekerjaan yang membuat diri Bapak itu bahagia dan apa Pak alasannya? Pekerjaan yang membuat Bapak bahagia, atau sekarang Bapak lagi menjalani apa dan apakah Bapak bahagia? Pekerjaan banyak ya. Kalau dalam salah satu contoh pekerjaan di perkantoran yang saya jalani tugas sehari-hari, menjalani tugas yang membuat bahagia itu ketika kita ada perintah ataupun ada suruhan dari atasan atau kawan-kawan sejawat kerja. Ketika kita disuruh, kita tahu dengan pekerjaan itu, kita menguasai dengan pekerjaan itu, ya enjoy jadi bawaannya, Paham dan mengerti paham ya Pak. mengerti. Tapi kan kalau kita nggak kerjanya nggak dihargain juga kan kita nggak nyaman di dalam lingkungan kantor. Jadi kenyamanan itu ya Pak Iya. membuat bahagia. Oke baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat pagi Bu. Pagi. Baik, di sini saya akan wawancara singkat dengan Ibu, boleh ya? Iya boleh. Oke. Langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Apa sih definisi bahagia menurut Ibu? Bahagia itu sebenarnya simpel saja. Bahagia itu apa yang kita kerjakan, kita menjalani dengan senang. Makanya dan kita harus bersyukur, maka kita akan selalu bahagia. Berarti kuncinya bersyukur ya Bu. Iya. Segala sesuatu yang dirasakan dengan rasa syukur tuh pasti bahagia. Iya pasti. Oke. Baik, selanjutnya bagaimana sih Bu cara Ibu membangun perasaan bahagia itu? Cara kita membangun bahagia, berapa sih pendapatan suami kita? Apa yang suami kita berikan, kita syukuri. Iya. Kita jangan selalu mengeluh, Iya. maka kita akan bahagia. Iya. Oke. Selanjutnya, ceritakan pengalaman tersulit dalam kehidupan Ibu, namun Ibu menghadapinya itu dengan perasaan bahagia. Tersebut. Ya, ini pengalaman sendiri ya. Iya. Nah, ini tentang ekonomi yang tersulit. Nah, di waktu saya baru berkeluarga, saya itu mengalami ekonomi yang sangat sulit dengan penghasilan yang sangat pas-pasan. Sedangkan saya sudah berkeluarga, butuh ini dan butuh itu. Tetapi apa? Berapa penghasilan suami itu saya syukuri dan bisa meminit keuangan suami, walaupun itu dapatnya hanya sedikit. Iya. Jadi bersyukur dan berpikir positif ya Bu, kedepannya itu pasti ada jalannya gitu Iya, ya Bu. iya. Benar. Oke, selanjutnya pekerjaan apa sih Bu yang membuat diri Ibu itu merasa bahagia dan apa alasannya? Pekerjaan yang merasa bahagia. Atau sekarang Ibu merasa bahagia dengan pekerjaan Ibu yang sudah Ibu alami? Iya. Saya cita-cita dari kecil memang kepingin jadi guru. Iya. Karena jadi guru itu menghadapi siswa yang kita tadinya jenuh di rumah. Terus kita bertemu dengan siswa Menimbulkan perasaan bahagia ya Bu. menimbulkan perasaan yang bahagia. Benar. Insya Allah, bukan insya Allah ya, alhamdulillah saya bersyukur, masih kembali kepada bersyukur tadi. Iya. Alhamdulillah saya bersyukur dikabulkan oleh Allah. Iya. Nah mungkin sekarang umur sudah mau 50 tahun, tapi kelihatan masih muda. Karena apa? Kita selalu bersyukur dan kita selalu tersenyum di depan orang lain. Tersenyum, memikir hal positif, Iya, bersyukur iya, ya Bu. betul. Semua itu menimbulkan rasa bahagia Iya, dan diri jadi merasa tenang, nyaman ya Bu. iya. Jadi kita tidak usah melihat yang di atas. Iya. Kita selalu apa yang kita dapat harus kita syukuri semua Syukuri. itu. Oke. Maka kita akan selalu bahagia. Oke, baik. Terima kasih ya Bu atas jawabannya semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang kak. Selamat siang. Di sini saya akan wawancara singkat mengenai kakak, boleh ya kak? Boleh. Oke, jadi langsung aja pertanyaannya. Apa sih definisi bahagia menurut kakak? Definisi bahagia kalau menurut saya itu simpel ya, karena menurut saya kan kebahagiaan itu dari rasa nyaman yang kita punya. Selagi itu saya merasanya nyaman, itu bakalan membuat saya bahagia sih. Jadi intinya kuncinya nyaman ya kak? Iya. Segala apapun yang kakak lakuin nyaman, Soalnya pasti bener. bahagia. Soalnya kalau kita ngelakuin suatu hal yang ngebuat kita nggak nyaman, itu kan kita untuk bergerak kemanapun itu pasti bakalan risih. Jadi menurut saya bahagia itu sebenarnya simple. Kita cari kenyamanan yang ada dalam diri kita. Di situ kita bisa memperoleh kebahagiaan kita. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sih cara kakak membangun perasaan bahagia menurut kakak tuh? Nah, kalau untuk cara membangunnya sendiri, kalau menurut saya kita ngelakuin kegiatan yang emang kita suka gitu. Kegiatan yang kita suka itu kan udah pasti yang kita nyaman kan, yang buat kita nyaman. Jadi untuk nggak ngebuang-buang waktu, jadi kita harus pandai-pandai mencari kegiatan yang ngebuat kita nyaman sih. Kegiatan yang positif Iya, gitu ya kegiatan kak, yang yang positif. bikin nyaman untuk diri sendiri. Oke. Selanjutnya cerita tolong ceritain sih kak pengalaman tersulit apa yang kakak lakuin selama hidup, terus namun gimana sih cara kakak ngadepin itu dengan rasa bahagia? Sebenarnya kalau dibilang masa sulit itu untuk ngerasa bahagia kan pasti susah ya. Karena masa sulit itu yang ada kita kayak sedih segala macam. Cuman ada sih masa-masa sulit yang saya jalani dengan rasa bahagia, tapi itu di relationship, di Suatu hubungan ya? suatu hubungan saya dengan mantan dulu sih saya merasa saya sulit gak bakal bisa gitu ngepasin dia, gamon lah istilahnya kalau bahasa anak sekarang. Cuman saya ngejalanin dengan bahagia karena saya dikelilingi sama sahabat-sahabat saya gitu. Sahabat-sahabat saya selalu mengingatkan saya untuk kapan mau kayak gini terus gitu kan. Walaupun dulu itu kesannya mungkin saya batu atau gimana, cuman saya merasakan hadirnya sahabat-sahabat saya itu, jadi saya bahagia gitu. Saya bahagia, saya nggak sedih-sedih lagi. Jadi mungkin itu bisa dibilang pengalaman sulit saya yang saya jalani dengan rasa bahagia. Dan setelah saya bahagia hadirnya teman-teman saya ini, saya lupa kalau saya tuh ternyata sedih. Oh ternyata saya tuh galau gitu. Jadi berkat teman-teman saya, sahabat saya bisa menjalankan kesulitan hidup saya dengan bahagia sih. Berarti circle pertemanan kakak tuh sangat berpengaruh dengan perasaan Iya. bahagia kakak ya? Sangat berpengaruh. Oke, jadi selanjutnya pekerjaan apa yang membuat diri kakak tuh bahagia dan apa alasannya? Ke pekerjaan ya, Mungkin pekerjaan yang sekarang itu ya. kakak lagi lakuin atau apa? Saya di kampus itu ngikut kegiatan HMF gitu. Saya anggota HMF. Yang ngebuat saya bahagia di situ karena pada awalnya itu keberadaan saya itu selalu dianggap hadir gitu loh. Saya nggak pernah merasa terasingi gitu di HMF itu. Jadi dengan saya dianggap hadir di situ, saya merasa bahagia. Ternyata saya dihargai gitu. Segala pekerjaan saya, perbuatan saya itu selalu dilihat sama mereka, selalu diapresiasi. Even itu kesalahan ke dalam pekerjaan saya di kegiatan HMF, saya merasa mereka tetap menghargai saya gitu loh. Jadi selain mengingatkan saya untuk memperbaiki kesalahan, tapi mereka memberi solusi gitu. Nah, dengan mereka memberi solusi itu sih yang membuat saya merasa oh ternyata saya dihargai, mereka mau saya lebih baik lagi gitu sih. Oke, terima kasih ya kak atas jawabannya, waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kak. Siang kak. Jadi hari ini saya akan wawancara singkat dengan kakak, boleh ya? Oh baik kak, silahkan. Jadi langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Definisi bahagia menurut kakak tuh seperti apa sih? Definisi bahagia menurut saya itu kayak ketika sesuatu keinginan kita itu, harapan kita itu tercapai. Itu suatu definisi bahagia menurut saya sih. Oke, jadi ngerasa lega gitu ya, lega. Kak? Jadi apa yang didapetin itu Apalagi kita harap-harapin banget itu tercapai. Oke, benar. Jadi pertanyaan kedua, gimana sih cara kakak membangun perasaan bahagia tersebut? Oh, cara saya bangun perasaan bahagia.
cara saya bangun perasaan bahagia itu kayak pertama jangan mikirlah hal-hal buruk yang di belakang yang pernah terjadi di hidup kita. Terus yang kedua tuh kayak selalu berpikir positif lah, gimana kedepannya, prospek kedepan kita, tujuan kita kedepannya itu kayak mana buat mewujudkan apa yang kita inginkan gitu kan. Terus jangan mikirin lah hal-hal yang lalu-lalu yang udah buat sedih itu nggak perlu dipikirin lagi. Ibaratnya kayak yang lalu udah biarlah berlalu gitu loh. Jadi masa lalu itu udah nggak usah dipikirin lagi ya. Jadi yang harus dipikirin tuh Masa kedepannya depan, harus gimana. Misalkan ada kesalahan kita tuh ya kita perbaiki kesalahan kita kedepannya kayak mana. Oh iya, benar-benar. Supaya kita ya jangan terpuruk dalam kesedihan lah. Iya, oke. Jadi yang ketiga, coba sih Kak ceritakan pengalaman Kakak yang tersulit dalam kehidupan Kakak, tapi Kakak hadapinya tuh dengan perasaan yang bahagia gitu. Oh, contoh ya nih, kayak waktu saya mau daftar sekolah gitu ya, perguruan tinggi, kayak bener-bener kayak itu tuh kayak butuh perjuangan banget kan, ditolak sana sini misalkan ya. Terus kita tetap harus berusaha, walaupun ya di hati kita tuh kayak bakal bisa nggak ya gue ngelakuin itu, bisa nggak ya gue lolos dengan usaha-usaha gue kayak gini gitu kan. Jadi ya kita tuh kayak udah kita tetap, walaupun di otak kita kayak beban kita banyak, kita harus ngerasain tuh jadinya enjoy aja gitu loh, kayak kita tetap ya kita tetap ikhlas aja dengan bahagia gitu loh, jangan ada kayak beban sih. Jadi intinya ikhlas ya Ikhlas Kak. Semua lah. kalau dilakuin dengan ikhlas tuh pasti Iya, jalannya hati kan, pasti hati lancar, hati tenang, jalan jadi lurus gitu. Oke, bener. Yang keempat, pekerjaan apa sih yang membuat diri Kakak bahagia itu dan apa alasannya? Atau sekarang Kakak lagi ngejalinin apa nih? Terus Kakak ngerasa bahagia nggak? Oh, pekerjaan yang buat saya bahagia. Pekerjaan yang saya buat bahagia itu contohnya kayak sekarang nih, saya punya usaha itu kayak dagang kan, dagang makanan gitu. Itu ya kalau menurut saya sih kayak enjoy gitu loh, seneng loh, kayak kita bisa menghasilkan uang dari hasil kita usaha tiap hari. Terus kayak kita kayak seru loh, kita masak untuk masakan buat orang-orang gitu kan, kayak ya seneng gitu loh, kita Hobi juga ya Kak masak. Iya, Jadi kan hobi kita yang tersalurkan. jadi uang juga nggak membebani Ah, orang tua, jadi gitu. berkurang Nah, gitu seperti ya, Kak? itu benar Oke. Kak. Oke, udah Oke. sekian Kak dari pertanyaan Cukup? saya. Cukup. Oh, Terima kasih ya oke, Kak. sama-sama, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian hasil wawancara yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa setiap orang memiliki perasaan bahagianya masing-masing. Kunci dari rasa bahagia di wawancara ini yaitu nyaman, ikhlas, dan bersyukur. Segala sesuatu yang dilakukan dengan perasaan tersebut, maka di dalam diri kita akan menimbulkan perasaan bahagia. Begitupun dengan cara orang membangun perasaan bahagia itu berbeda-beda, karena porsi nyaman, ikhlas, dan bersyukur setiap orang itu memiliki perasaannya masing-masing. Kemudian pengalaman itu sangat penting juga untuk diri kita. Pengalaman yang buruk bisa dijadikan pelajaran, dan pengalaman yang baik bisa kita kembangkan untuk kedepannya. Semua pengalaman tersebut dapat membuat diri kita lebih tepat dalam mencari pekerjaan yang membuat kita merasa bahagia. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf jika banyak kurangnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.